Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman dimanapun teman-teman berada, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kalian senantiasa, kami berdoa agar kalian senantiasa dipercepat masa pemulihannya dan diberikan kekuatan, kesehatan, ya, dan juga kesabaran. Yang jelas kalian itu sangat luar biasa guys. Saya doakan semakin normal, dan emang nyatanya kan itu normal guys. Kalian tuh nggak sakit gitu guys. Jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Ini tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder, dan kami memberikan motivasi dan edukasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder teman-teman. Sekali lagi di sini saya bukan ahli obat-obatan atau apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya di sini memberikan motivasi dan edukasi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik disorder itu berdasarkan pengalaman saya, dan saya sudah berbagi metode-metode kepada mereka-mereka yang alhamdulillah, alhamdulillah 80-90% mereka terus sembuh total, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman, kami ini ya teman-teman, kami akan memberikan salah satu tema yang pada umumnya ya orang-orang anxiety, walaupun mereka sudah berobat, sudah pergi kemana-mana, sudah traveling dukun, traveling rumah sakit, bahkan traveling apapun, herbal dan sebagainya teman-teman, itu masih ya masih kecantol aja dalam pola pikir yang negatif itu teman-teman. Nah, di sini kami memberikan salah satu tema, jangan biarkan kelemahan kalian itu ya, jangan biarkan kelemahan kalian itu mengganggu pikiran yang bisa terkontaminasi lagi terhadap sensasinya. Intinya jangan biarkan kelemahan pikiran kalian itu melumpuhkan kalian sendiri guys. Itu intinya. Jadi ingat, di tema kali ini jangan biarkan kelemahan pikiran kalian itu, pikiranmu ya kan, melumpuhkan diri kamu sendiri teman-teman. Nah, gimana bisa seperti itu? Bisa guys. Contohnya begini guys. Orang untuk penderita gangguan asam lambung yang ada anxiety psikosomatik disordernya, khususnya untuk anxiety disorder, mereka ini guys masih terkontaminasi terhadap sensasinya guys. Saya katakan mereka masih terkontaminasi terhadap sensasinya. Kenapa? Karena mereka mempunyai salah satu trauma. Siapa di sini yang masih merasakan kelayangan yang hebat, pusing tiada henti, mata buram, telinga berdenging, tenggorokan mengganjal, dada panas, jantung berdebar, perut begah, sebah, kembung, walikat belakang sakit, pinggang sakit, kepala udah sakitnya pindah-pindah dari mata tarik ke belakang, tangan kaku, ngomong cadel, kayak kaku, kesemutan, dan masih banyak sensasinya. Nah, di sini siapa guys? Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, kalian nggak perlu khawatir guys, karena semuanya yang kalian rasakan itu bukan salah satu penyakit, dan itu merupakan gejala psikosomatik. Psikosomatik adalah bentuk respon tubuh yang sebetulnya kalian tidak perlu kalian khawatirkan. Kenapa? Tapi kalau saya khawatir, takut, cemas, was-was, gelisah. Wajar guys kalau kalian khawatir, takut, cemas, was-was, gelisah. Itu wajar. Kenapa? Saya katakan wajar. Karena kalian belum mempunyai pengalaman yang luas tentang sensasi. Karena kalian tuh korban searching aja dah. Tanda-tanda begini, ini kesalahan kalian. Makanya saya bilang itu, kalau kalian pengen sembuh total daripada zona anxiety disorder, saya katakan gini guys, lepas sosial media. Lepas sosial media. Terutama di TikTok, di yang lain. Kecuali kalau YouTube nggak jadi masalah. Kalau si rumah merah nggak jadi masalah. Kenapa? Kalian komal-komal itu bukan menolong kalian. Damai di saat itu doang. Tapi pikiran kalian tanpa disadari kalian terjebak guys. Saran saya, kalau kalian pengen lepas daripada zona anxiety disorder, jangan pernah bergelut, sudah lepas, buang tuh yang namanya aplikasi yang dikatakan yang hitam gambar musik itu guys ya. Itu buang. Kenapa seperti itu? Ya karena bukan apa-apa guys. Karena kalian akan terjebak di situ. Karena kalian juga scroll juga nggak baik buat kalian. Demi kalian, masa bodoh lah tentang masalah akun saya dan sebagainya. Yang penting kalian tuh udah sekarang harus bisa bebas guys daripada zona anxiety disorder, karena kalian tuh gak baik seperti itu. Sekali lagi,
pikiran itu datang negatif, pikiran negatif itu akan datang diakibatkan karena pengalaman kalian, guys. Karena kalian terlalu banyak mentor mungkin, terlalu banyak mentor yang begini, yang begitu, sebagainya. Mungkin kalian terlalu banyak searching dan sebagainya. Ini sehingga direkam oleh pikiran kalian. Dan seolah-olah sensasi yang kalian rasakan itu selalu dianggap aja sesuatu yang membuat kalian itu seolah kayak seperti ancaman. Kayak seperti ancaman. Terus juga selalu dikait-kaitkan, kesalahan kalian tuh selalu dikait-kaitkan dengan penyakit. Selalu dikait-kaitkan dengan penyakit, selalu dikait-kaitkan dengan pingsan, selalu dikaitkan dengan tenang M dan sebagainya. Ini salah besar, guys. Sekarang bangkit, guys. Jangan sampai pikiran kalian tuh melemahkan diri kalian sendiri dari hal-hal yang negatif. Kalian harus belajar bagaimana cara untuk memperlakukan ataupun dikatakan memperlakukan diri kalian seperti orang normal, guys. Walaupun sensasinya ada, guys. Yang masih kelingan pusing, masih debar, masih was-was, keringat dingin, guys, bawa beraktivitas. Orang terkena anxiety disorder, guys. Kenapa dia awet? Karena mereka itu masih suka rebahan, masih suka tiduran, masih suka meratapi, suka malas-malesan yang sangat luar biasa malasnya ini. Ini dibuang sifat-sifat ini, guys. Karena datangnya anxiety kepada diri kalian adalah merubah sikap yang dikatakan yang dulunya negatif sekarang menjadi positif. Jadi yang dulunya malas sekarang harus dibentuk lagi. Ternyata malas itu nggak ada gunanya, guys. Hanya meratapi, rasakan sensasi, makan, tidur begitu aja. Mau sampai kapan nih kalian? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Jangan sampai kalian sudah tua baru sadar, ya kan? Udah, guys, ikutin kata saya, guys. Kalian harus belajar bagaimana memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Udah, kita nggak usah berbicara masalah sensasi, nggak usah berbicara masalah tentang anxiety, sensasi, resiko penyakit sama nggak ada, guys. Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, guys. Dan saya pun pernah, guys, di posisi kalian. Itu benar-benar saya mengatakan tidak berbahaya dan kalian nggak perlu takut tentang sensasi. Tapi kalau sensasinya horor betul, apa yang kalian rasakan itu? Saya merasakan sekali. Karena dulu juga terjebak seperti itu, guys. Ya, mohon maaf, jangan kan keluar rumah, pergi keluar rumah. Saya aja nih, guys, ya, keluar kamar aja udah mikir, guys. Dan anehnya orang-orang anxiety, kenapa herannya? Dari bangun tidur, guys. Dari bangun tidur nih, kita sudah merasakan debar jantung. Dipegang-pegang, ngecek sendiri. Udah kayak dokter aja. Ya Allah, ini kenapa lagi? Masuk kamar mandi, yang suka kebiasaan orang anxiety melihat air kencing sendiri. Dilihat air kencingnya itu, dilihat berbusa apa enggak, keruh apa enggak. Nah, kalau sudah berbusa, dia mikir lagi, ya Allah, ini kenapa? Ya, makasih ya. Oke, makasih, Om. Kopi, guys. Nah, dari situ dia merasakan kenapa kencing gue berbusa. Dia pikir, padahal, guys, yang namanya bangun tidur orang normal pun juga kalau kencing pasti berbusa, guys, dan pasti keruh itu. Satu. Yang kedua, BAB sendiri suka diliatin ada ampasnya apa enggak, bar air apa enggak, berbusa apa enggak. Itu dipikir lagi, guys, orang anxiety itu. Setelah itu kamu cuci muka, guys. Karena saya yakin orang-orang yang punya anxiety nggak mungkin mandi pagi. Karena dia takut sama air, udah kayak kucing, guys. Yang saya rasakan begitu, takut sama air. Setelah itu udah cuci muka selesai, kamu ngaca, bercermin. Kebiasaannya apa? Ngeliatin muka sendiri dia takut, guys. Ya Allah, mata saya kenapa? Ya Allah, telinga saya layu. Terus dia suka melet-melet, liatin lidahnya, gitu kan. Aduh, lidah gue putih gimana, dipikir lagi, guys. Karena kalian suka pusing, dipegang-pegang kepalanya begini. Ya Allah, ini ada benjol beda nih. Yang sebelah kiri benjolannya besar, yang sekirinya rata. Ini kenapa? Padahal lu dari kecil begitu. Tapi kenapa sekarang dipikir? Nah, itu dipikir lagi dia. Nanti lari dari kepala ke leher. Ya Allah, kok leher gue beda sebelah ya. Oh, sebelah sini gede, yang sebelah sini enggak. Kenapa ya? Dipikir lagi, guys. Udah jauh pikirannya orang-orang anxiety. Setelah itu kamu berjemur deh. Kamu jalan kaki pagi-pagi. Nanti sambil berjemur diam kamu ngeliatin tangannya. Orang anxiety kerjaannya orang anxiety begitu. Ngeliatin kukunya, dipegang-pegang kukunya, kuning apa enggak. Lihat tangannya begini. Sambil memikirkan dia kuning apa enggak, normal apa enggak. Ya. Kau tahu dari mana Kang Ustad? Oke. Ya. Siap, makasih, Mas. Begitu, guys.
Jadi suka dilihat-lihatin kuning apa enggak. Nanti sambil berpikir ini kuning, itu kalian berpikir tentang oh ini sesuatu yang ancaman, oh ini bahaya nih, bahaya nih. Kalian belum nyampe ke sana, udah keringet dingin guys. Oke, nyampe sana selesai. Belum ada tetangga lewat. Kang Sunandi, lu makin kurus aja. Pulang lu yakin. Ada tetangga sendiri, teman sendiri bilang, lu makin kurus aja. Kok muka lu pucatan? Pulang lu. Itu pasti. Kenapa seperti itu? Kamu ke-trigger. Belum lagi suara burung. Takut. Suara ambulan takut. Apalagi berita M. Innalillahi. Waduh, langsung. Loh, hubungannya apa guys? Hubungannya apa? Ini kan bukan dengan lambung, bukan dengan lambung. Jadi kalian jangan terkontaminasi terhadap lambung. Selama ini kalian selalu terkontaminasi terhadap lambung. Kalau kalian, banyak ya orang punya lambung tapi nggak punya anxiety guys. Mereka 2-3 bulan sembuh biasa. Mereka biasa-biasa aja kok. Tapi kalian ini guys, udah jelas kalian itu mental. Udah jelas kalian itu terkena anxiety, psychosomatic disorder guys. Oke. Tapi kalian memantang makanan. Kenapa? Karena kalian sudah terjebak, sudah terkontaminasi terhadap lambung kalian sendiri. Jadi seakan-akan lambung kalian itu bermasalah. Nanti kalau seakan enggak guys. Nih, menurut kita nih, makanan saya makan. Ini caos, ini kentang. Oke, menurut otak kita, wah ini lambung. Belum ini begini, ini otak kita guys. Tapi lambung lebih tahu guys. Lambung lebih tahu guys. Mana kalori, mana protein, mana bakteri, ya kan? Mana pedas, mana racun. Itu lambung lebih cerdas. Bukan otak kita. Tapi kalau kalian terlalu overthinking yang berlebih, lambung kalian akan kerja terus guys. Orang banyakannya begitu kejebak. Sibuk memperbaiki lambung, memantang makanan, ini itu segala macam. Kamu di jurnal makanannya begini. Guys, saya tanya guys ya. Saya tanya sama kalian. Kalian sudah berapa lama memantang makanan? Sebulan? 2 bulan? Setengah tahun? 1 tahun? Coba kalian pikirkan. Selama sekian bulan, selama sekian tahun, kalian sudah memantang makanan. Saya tanya, apakah sensasinya hilang? Kalau sensasinya hilang, terusin. Tapi kalau sensasi nggak hilang-hilang, stop. Apa kalian makan ini, minum itu, obat ini, herbal ini, itu segala macam. Tapi kalian masih stuck aja di situ. Tidak ada satu perubahan guys. Sensasinya masih ada tapi memantang makannya terus. Akhirnya apa? Sembuh kagak, yang terjadi kalian akan menjadikan malnutrisi. Banyak guys yang terjebak terhadap lambungnya. Seakan-akan lambung gue masalah. Jadi mereka menjurnal makanan. Mereka memantang makanan. Dia nggak sadar. Ya kan? Mindsetnya harus diperbaiki. Bukan masalah lambungnya. Lambung itu tidak setolol otak kita guys. Ingat ya, lambung itu tidak setolol otak kita. Otak kita aja masih kalah tololnya guys. Otak kita tuh tolol guys. Tapi lambung jauh lebih pintar guys dibandingkan otak kita. Karena lambung itu lebih paham guys. Lambung itu tidak pernah membedakan mana mie yang mahal, mie yang murah. Enggak. Lambung itu memperbedakannya mana kalori, mana protein, mana gizi, itu saja. Jadi yang cerdas guys. Berapa orang yang sudah lulus guys? Mereka sudah tidak memantang makanan. Bukti biasa-biasa aja. Lo dulu kalian makan apa aja bebas, biasa aja guys. Dulu kalian pernah pilek, pernah batuk, pernah pusing, sakit perut, biasa-biasa aja guys. Pernah sakit bahkan besoknya masih tetap kerja, waras guys, biasa aja. Besok juga gua bawa tidur, besok juga sehat lagi, biasa guys. Tapi sekarang kenapa guys? Kalian ngentut dipikirin, ngentut gede aja kalian dipikirin. Kenapa ngentut kok gede ya? Padahal dulu guys kalian sebelum terkena anxiety kentut gede aja guys. Kalian bukan buat justru bikin candaan buat kalian, kentut besar aja guys. Ya kan, sengaja. Nah sekarang kalian ngentut dipikir, nggak ngentut dipikir. Ya kan? Nguap aja. Oh nguap terus, air mata keluar terus, dipikir guys. Dulu juga biasa aja guys. Kenapa sih sekarang itu? Karena kalian lagi mode siaga guys. Mode siaga lagi mempunyai salah satu ketakutan, kekhawatiran, cemas yang berlebih. Tentang dikait-kaitan tentang masalah penyakit berat, penyakit kronis. Udah, saya paham guys. Orang yang seperti kalian itu, untuk para pejuang gangguan asam lambung, anxiety disorder guys ya. Yang ditakuti cuma 3. Takut penyakit berat, takut penyakit kronis, ujung-ujungnya takut M. Kelar. Guys, penyakit berat, penyakit kronis, ataupun masalah M, itu bukan ranah kita guys.
Bukan, jangan kau pikirkan untuk masalah nanti kalian akan meratapi, tidak ada nikmat-nikmatnya guys. Hidup sekali pilih happy. Ayo belajar untuk bangkit guys. Kalian yang lagi rebahan, bangun guys. Bangun. Kalian tidak usah meratapi lagi yang ada, juga kalian belajar untuk beradaptasi terhadap orang banyak, keramaian. Walaupun takut, sensasinya berjibun, bodoh amat guys. Gitu. Dan kita nggak bisa tiba-tiba saya pikiran ada masa bodoh, nggak bisa orang tiba-tiba masa bodoh yang ada selama itu masih ada sensasi, nggak bisa kan masa bodoh. Mana orangnya? Yang dia dikatakan ada sensasi, masa bodoh bisa bebas, nggak bisa guys. Masa bodoh itu ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Kamu lakukan seperti orang-orang normal. Walaupun sensasinya berjibun, tetap kamu keluar rumah, tetap kamu bersosialisasi, tetap kamu berkomunikasi untuk belajar memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Jangan mengatakan kalian dikatakan saya mau sembuh tapi hanya diam saja. Saya mau sembuh tapi tidak mau olahraga. Saya masih mau sembuh tapi kalian masih terus saja sosial media. Stop guys. Udah kita berbicara realita kehidupan. Gak usah kalian berbicara untuk masalah sensasi penyakit ini segala macam ini. Stop guys. Kita berbicara tentang realita kehidupan. Itu sangat penting buat kalian karena kesempatan kalian adalah bagaimana memperlakukan diri kalian seperti orang normal. Nah, maksud saya begitu guys. Jangan biarkan kelemahan pikiran kamu melumpuhkan dirimu sendiri. Tetap kuncinya ada dalam pikiran guys. Loh, kenapa bisa seperti itu? Lambung tidak akan bekerja guys. Tidak akan over. Kalau bila mana pikiran kalian itu tidak terlalu overthinking. Tapi di mana senormal-normalnya kalian punya lambung guys. Ya, senormal walaupun normal. Kalau pikiran kalian terlalu over, stres yang berlebih, itu lambung akan reflux. Kerjanya akan lebih ekstrim. Tapi gimana Kang, itu aman nggak? Aman, tetap aja. Gitu. Aman banget. Buang rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih dengan cara beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi internet, terutama olahraga pagi guys. Saya selalu berikan orang-orang yang terapi ke rumah saya pun juga bilang, ayo cepet, tetap kamu harus olahraga. Kamu belajar beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, itu penting buat kalian untuk para penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder guys. Gitu, belajar tuh memperlakukan diri kalian seperti orang normal guys. Jangan seperti orang sakit. Kalian tuh nggak sakit. Saya ingin mensadarkan kalian itu tidak sakit. Kalian itu normal. Hanya perlu memperbaiki mindsetnya saja guys. Kalian tuh mental itu karena kalian tuh, saya tahu guys. Kalau kalian tuh punya trauma, takut kumat lagi. Saya ngerti. Yang di pikiran kalian tuh yang pertama sakit, takut kumat lagi. Yang kedua karena dari rasa kumat pertama itu horor banget guys. Les-lesannya, piar-piarannya, seolah-olah kayak molos aja gitu kan. Itu yang membuat kalian tuh takut. Tenang guys. Dan semuanya itu ada masanya. Ingat, orang-orang terkena anxiety adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian itu akan dijadikan orang yang paling kuat guys. Yang kedua, orang punya anxiety disorder itu, orang diberikan anxiety disorder itu, kita tafakur diri. Saya pribadi mungkin saya kurang bersyukur guys, yang selama ini saya tidur, makan terlalu bebas dan sebagainya. Oh iya, mungkin saya ini kurang bersyukur. Saya untuk mawas diri aja. Makanya kalian justru nanti kalau kalian sudah sembuh guys, nih yang saya rasakan nih, ini yang saya rasakan. Setelah kalian sembuh, kalian justru akan berterima kasih, ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Aku sudah diberikan anxiety disorder dulu. Coba kalau saya dulu nggak dikasih anxiety disorder, mungkin saya lupa. Tidak bisa bersyukur, tidak bisa dekat kepadamu, tidak perhatian sama keluarga, gitu loh guys. Makanya kalian nanti akan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa ketika kalian terkena anxiety disorder. Kenapa? Karena anxiety disorder mengajarkan kalian untuk lebih dewasa, jauh lebih semangat, jauh lebih mengerti apa makna dan arti kehidupan guys. Itu pasti. Dan pegang omongan saya guys. Sekali lagi guys ya. Berikan pikiranmu itu hal-hal yang positif dengan cara beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, interaksi. Bila mana kalian terlalu banyak diam di rumah guys, kalian akan terkontaminasi terhadap sensasinya terus. Apalagi orang-orang masih banyak rebahan, tiduran, masih suka scroll. Udah jelas kalian tidak akan menjadikan salah satu perubahan, tidak ada guys. Tapi kalau kalian lepas sosial media, kalian coba beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, kalian akan lupa terhadap sensasi itu. Semakin kamu lupa sensasi itu, ya tidak ada guys. Jadi kalau orang sudah sembuh dari zona anxiety disorder, gimana sensasinya? Ya nggak ada.
gitu. Kayak dulu nih, saya pernah disakiti sama mantan, saya tahu sakitnya kayak apa. Tapi kalau di sekarang, gimana sakitnya? Nggak ngerti. Tapi saya dulu pernah dirasakitin sama perempuan, tapi saya itu lupa. Saya tuh lupa sakitnya kayak apa, nggak ngerti. Nah gitu, sama halnya. Dengan saya kemarin saya sakit gigi, tuh gigi saya sakit. Tapi kalau sekarang kan kayak normal gimana? Yang kebayangnya, sakit banget gigi itu kayak gimana. Tapi saya nggak ngerti dengan rasa itu lupa. Ya lupa aja gitu. Itu tandanya lagi normal. Dan tanda-tanda sudah normal daripada zona anxiety disorder, kalian masih bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan, bisa melewati, kalian tetap masih bahagia walaupun sensasinya ada, ataupun mantan colak-colek ya, tetap kamu bisa cuek. Bodoh karena saking udah bosennya. Yang jelas kalian harus bisa menerima segala sesuatunya. Oh iya, ketika sensasinya ada, panik ada, ya Allah, saya terima. Saya sadar ini anxiety dan ini adalah sensasi dan ini bukan penyakit dan saya akan baik-baik saja dan saya tidak akan kenapa-kenapa dan pasti saya akan bisa melewati semuanya. Itu guys namanya afirmasi positif dan itu dilakukan di saat kalian praktek di luar sana, bukan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah kamu berikan afirmasi saya kuat, saya pasti bisa, itu bohong guys. Itu namanya afirmasi palsu. Begitu guys. Nah untuk kalian semuanya, ayo guys bangkit guys. Karena untuk menderita gangguan asam lambung anxiety disorder tidak bisa kalian memanjakan diri di situ. Ngopi guys. Kalian benar-benar harus bangkit guys. Kenapa? Karena anxiety disorder tidak bisa dimanja guys. Tanpa disadari kalian sudah memanjakan diri. Memanjakan anxiety. Semakin kalian memanjakan anxiety itu makin melonjak guys. Ya benar guys. Maksudnya kenapa? Semakin kalau memanjakan itu sensasi semakin berasa, semakin nyata. Walaupun dia itu sifatnya bohong, nggak kenapa-kenapa. Tapi dengan horor, rasa yang sangat horornya itu loh guys. Ini yang bikin kita jadi was-was, takut, khawatir, gelisah. Ini guys. Jadi untuk itu guys, untuk kalian, ayolah. Kalian nggak perlu khawatir guys, karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu guys ya, sekali lagi 90,9% ya apapun yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi. 1000% aman guys, tidak bikin kamu tidak bikin kamu stroke, tidak bikin membuat kamu gila, apalagi bisa nggak bakalan guys, karena zona anxiety disorder itu sangatlah aman guys. Itu saja, mudah-mudahan ini jadi manfaat untuk kalian semua ya. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi, alisan ma'anu khotobanisan, saya manusia biasa, mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.